Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Reinopal Fajar. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya Mocha Akbar Daris. Saya Fatir Robani. Saya Muhammad Ridwan. Dan kami di sini 5 orang, satu orang sedang merekam yaitu Arbi Hidayat. Nah, kami sedang berada di KFC, tepatnya di Jalan Cibabat. Ini KFC Gerai cabang di Cimahi. Nah, tujuan kami ke sini yaitu untuk menganalisis apa aja sih yang ada di dalam, seperti faktor internal dan eksternalnya seperti apa. Tidak akan berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam. Cekidot. Saya sedang berada di KFC, tepatnya yang berada di cabang Gerai Cimahi. Nah, kami di sini bersama rekan-rekan kelompok sedang menganalisis laporan perusahaan internasional. Alasan kami memilih KFC karena KFC sendiri memiliki konsistensi yang sangat baik terhadap penjualan, kemudian kepuasan konsumen tersendiri. Nah, kita akan langsung masuk ke profil perusahaan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Akbar Daris. Oke, di sini saya akan membacakan profil perusahaan ya. Di sini Kentucky Fried Chicken sendiri atau yang lebih dikenal dengan KFC adalah jaringan restoran cepat saji global yang berasal dari Amerika Serikat. Didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1930. KFC mulai berkembang melalui sistem waralaba sejak tahun 1952. Saat ini, KFC menjadi salah satu merek makanan cepat saji paling terkenal di dunia dengan lebih dari 25.000 gerai di lebih dari 145 negara. Perusahaan ini berkantor pusat di Louisville, Kentucky dan berada di bawah naungan Yum! Brands Inc. bersama dengan Pizza Hut dan Taco Bell. Produk andalan KFC adalah ayam goreng dengan resep rahasia yang mengandung 11 bumbu dan rempah khas serta berbagai menu lainnya seperti burger, wrap, nasi, dan minuman lainnya. Dengan visi menjadi restoran cepat saji terbaik di dunia, KFC berkomitmen untuk menghadirkan makanan berkualitas tinggi, pelayanan cepat, serta inovasi menu yang disesuaikan dengan budaya lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah yang telah kami kerjakan. Yang pertama, apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan kinerja bisnis KFC di beberapa negara, khususnya akibat dinamika sosial politik global. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi terhadap persepsi konsumen terhadap merek KFC. Yang ketiga, apa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi penurunan citra dan omset akibat tekanan lingkungan dan isu geopolitik. Dan yang terakhir, bagaimana peran teknologi dan digitalisasi dalam meningkatkan daya saing dan pelayanan KFC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap operasional strategi bisnis KFC di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Faktor-faktor seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sangat mempengaruhi pola konsumsi makanan cepat saji. Ketika kondisi ekonomi melemah atau daya beli menurun, konsumen cenderung mengurangi pengeluaran untuk makan di luar, termasuk di restoran seperti KFC. Hal ini berdampak pada penurunan penjualan dan mendorong KFC untuk menyesuaikan harga, menawarkan promo, dan membuat paket hemat guna menarik konsumen. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang stabil dan meningkat, KFC bisa memperluas jaringan cabangnya dan meningkatkan penawaran produk premium.
Selanjutnya ada di bagian pengaruh lingkungan sosial budaya. Dibagi menjadi dua bagian. Yang satu penyesuaian menu dan sertifikasi halal. KFC menyesuaikan produk mereka dengan selera dan nilai budaya masyarakat setempat. Di Indonesia misalnya KFC menyediakan menu tambahan seperti nasi, sambal, dan ayam geprek, serta memastikan semua produk bersertifikat halal sesuai kebutuhan mayoritas penduduk muslim. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga loyalitas konsumen. Dan yang kedua ada di bagian adaptasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan sosial. KFC memahami bahwa budaya makan bersama dan gaya hidup praktis sangat menonjol di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, KFC menghadirkan paket keluarga, ruang makan luas, serta layanan pesan antar online dan pembayaran digital untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen yang semakin dinamis dan digital. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan berbicara mengenai pengaruh lingkungan politik dan hukum terhadap KFC. Lingkungan politik dan hukum ini sangat mempengaruhi operasional KFC di berbagai negara. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda tentunya terkait keamanan pangan, standar kesehatan, ketenaga kerjaan, dan izin usaha. Maka dari itu, hukum dan pengaruh lingkungan politik sendiri ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan perusahaan KFC ini sendiri. Kemudian di Indonesia misalnya, KFC wajib memiliki sertifikasi halal dari MUI, mematuhi peraturan BPOM dan Dinas Kesehatan, serta mengikuti kebijakan upah minimum dan jam kerja karyawan. Nah, kita masih berbicara mengenai lingkungan hukum dan politik. Selain itu, situasi global juga sangat mempengaruhi dan berdampak kepada perusahaan KFC ini sendiri. Sebagai contoh, konflik Israel dan Palestina. Memang si KFC ini tidak menyatakan langsung bahwa ia mendukung Israel, tapi si perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan barat yang dimana sebagian besar perusahaan barat ini mendukung penuh konflik Israel dan Palestina. Nah, hal ini berdampak sekali terhadap keberlangsungan usaha KFC sendiri. Kemudian KFC ini harus memiliki strategi komunikasi yang baik dan bijak dan responsif juga terhadap isu-isu politik dan hukum untuk menjaga citranya dan kepercayaan publik. Itu salah satu solusi yang harus diterapkan terhadap KFC di tengah dinamika yang sekarang terjadi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik dan data penurunan omset KFC. Sejak mencuatnya kembali konflik Israel dan Palestina pada akhir 2023, KFC mengalami penurunan omset di berbagai wilayah akibat kampanye boikot yang dilakukan oleh konsumen, khususnya di negara-negara mayoritas muslim. Secara global, Yum Brand sebagai induk perusahaan KFC melaporkan penurunan penjualan sebesar 2% pada kuartal ketiga 2024. Di Amerika Serikat sendiri, penjualan gerai KFC mengalami penurunan sekitar 5%. Dampak paling signifikan terjadi di negara-negara seperti Turki yang mencatat penurunan omset hingga 40% dan menyebabkan penutupan sementara lebih dari 500 gerai. Di Malaysia, lebih dari 100 gerai KFC juga dilaporkan tutup karena aksi boikot dengan estimasi penurunan omset mencapai 25%. Sementara itu, di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, penjualan KFC turun sekitar 18%. Sebagaimana dilaporkan oleh operator lokal Americana Group. Data ini menunjukkan bahwa tekanan politik dan sentimen konsumen sangat mempengaruhi performa bisnis KFC secara global, terutama dalam situasi geopolitik yang sensitif. Oke, di sini saya akan melanjutkan pengaruh lingkungan dan teknologi. Lingkungan dan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap operasional KFC. Isu lingkungan seperti limbah plastik, perubahan iklim, dan tuntutan berkelanjutan mendorong KFC untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan dan bahan baku yang lebih bertanggung jawab. Sementara itu, kemajuan teknologi seperti layanan pesanan antar digital, aplikasi mobile, dan otomatisasi di dapur memungkinkan peningkatan efisien, kecepatan pelayanan, dan personalisasi pengalaman pelanggan. Keduanya menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing dan
relevansi KFC di tengah perubahan global dan ekspektasi konsumen yang terus berkembang. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengaruh lingkungan alam. Lingkungan alam berpengaruh besar terhadap operasional KFC, terutama dalam hal ketersediaan bahan baku dan tanggung jawab. Lingkungan KFC harus memastikan pasokan ayam dan bahan makanan tetap stabil meski terjadi perubahan iklim atau bencana alam. Selain itu, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan mendorong KFC untuk mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kemasan ramah lingkungan, serta mengelola limbah dengan lebih baik demi menjaga citra dan keberlanjutan bisnisnya. Baik, setelah rekan-rekan saya tadi membacakan mengenai beberapa pengaruh lingkungan, kemudian politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, saya akan memposisikan diri, semisal saya menjadi manajer, strategi apa saja yang akan saya jalankan jika saya menjadi seorang manajer KFC. Yang pertama, saya akan melakukan inovasi menu lokal. Contohnya, poin yang pertama, mengembangkan menu khas Indonesia, contohnya seperti KFC ayam geprek atau misal ditambah sambal khas daerah. Kemudian yang kedua, bisa saya menyesuaikan rasa dan harga agar sesuai dengan preferensi daya beli masyarakat yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu saya akan meningkatkan komunikasi publik dan tanggap kritis masyarakat Indonesia. Yang mana poin yang pertama, saya akan menggunakan media sosial untuk menjawab isu sensitif seperti kebijakan ekonomi atau misal syarat transparan dan kebijakan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua, saya akan menjalankan kampanye untuk berkomitmen terhadap KFC untuk meningkatkan nilai terhadap kemanusiaan sendiri. Kemudian poin yang ketiga ada pelayanan peningkatan digital, di mana saya akan memaksimalkan layanan pesan antar melalui aplikasi dan mitra seperti Gojek, Shopee, dan Grab. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem loyalitas pelanggan digital seperti saya akan memberikan promo, voucher, poin, ataupun cashback. Dan ini merupakan part yang paling penting karena perusahaan ini harus mengikuti perkembangan digital dan juga zaman. Kemudian poin yang terakhir yaitu program CSR dan sosial. Yang mana poin pertama, saya akan menyelenggarakan kegiatan sosial seperti melakukan donasi kepada panti asuhan, kemudian sumbangan kepada bencana alam. Kemudian poin yang kedua, mengenai program CSR dan sosial, saya akan membangun citra bahwa KFC ini peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan misal contoh, saya akan menggunakan tote bag daripada menggunakan sampah plastik. Dengan tujuan ini untuk meningkatkan terhadap kepedulian lingkungan alam tersendiri. Terima kasih. Dan poin terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Ridwan. Jadi kesimpulannya, KFC merupakan salah satu perusahaan makanan cepat saji terbesar di dunia yang telah berhasil menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum di tiap negara tempatnya beroperasi. Namun, sebagai merek global, KFC juga rentan terhadap isu-isu geopolitik seperti konflik Israel-Palestina yang berdampak pada penurunan omset dan citra merek di sejumlah negara. Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu memiliki strategi yang adaptif, mulai dari komunikasi yang transparan, inovasi produk lokal, hingga program tanggung jawab sosial yang relevan. Sebagai seorang manajer, penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, memperkuat identitas lokal, serta berinovasi agar bisa tetap tumbuh dan diterima oleh masyarakat luas di tengah dinamika global yang kompleks. Baik teman-teman, setelah kami membacakan beberapa informasi dan data faktual yang telah kami kerjakan di dalam, besar harapan kami semoga ilmu yang telah kami dapat di sini bisa diimplementasikan 5-10 tahun ke depan jika kami menjadi manajer atau misal jadi direktur perusahaan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.